Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Denny Pranowo dari Laboratorium Kimia Dasar Departemen Kimia FMIPA UGM. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu percobaan di praktikum Kimia Dasar 2. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh partner saya, Mbak Aisyah Mumtaziah. Halo. Oke, halo. Baik, kabarnya? Baik sekali, Pak. Oke, dan di praktikum kali ini saya juga membawakan sesuatu nih, Pak. Oh, apa itu, Mbak? Nah, ini dia. Ini adalah salah satu permainan yang biasa saya mainkan ketika kecil. Oh, apa itu namanya ya? Nah, ini biasa dinamakan balon tiup. Bapak tahu gimana cara mainnya? Oh, saya masih lupa-lupa ingat. Ya, Oke. ditiup aja ya kalau nggak salah ya. Iya, betul, ditiup. Tapi sebelum ditiup, kita harus menuangkan cairannya dulu ke dalam Sedotan ya, iya, semacam sedotan itu ya. sedotan Oke. gitu. Oke, mungkin Pak Denny juga bisa Oke, ikut saya akan bermain. coba ya, Mbak. Iya, Oke. betul. Barangkali saya waktu kecil kurang bahagia, nah ini dicoba ini supaya menjadi lebih bahagia. Biasanya ketika ditempelkan dengan cairannya ini sambil diulur, Pak. Oh, begitu. Oke. Kalau dirasa udah cukup banyak, bisa langsung ditiup. Yuk. Oke, ready ya, Pak ya? Oke. Ya, punya saya tidak sebagus Pak Denny. Pak Denny luar biasa. Lumayan ya. Iya. Kalau kita baui, aromanya agak harum ya, Mbak. Harum-harum gimana gitu ya? Betul sekali. Kalau nggak salah, aroma harum ini disebabkan karena di dalam balon ini itu ada senyawa yang menguap, kemudian masuk ke dalam indera penciuman kita. Ya, kalau tidak salah itu aromanya harum-harum gimana gitu. Mungkin teman-teman semuanya bisa mengingat kembali ya aromanya seperti apa gitu ya, harumnya. Nah, ini harumnya itu kalau tidak salah itu dari senyawa etil asetat, Mbak. Etil asetat ya. Merupakan golongan ester ya, Pak? Ya, betul, senyawa ester. Dan selain itu juga Pak, ternyata banyak senyawa-senyawa ester lainnya yang menciptakan aroma tertentu. Oh. Contohnya nih, aroma stroberi itu dihasilkan oleh senyawa ester metil sinamid. Ya. Terus juga ada yang namanya aroma nanas, Oh. dihasilkan oleh etil butirat. Ya. Kira-kira ada apa lagi, Pak? Kalau saya suka pisang, Mbak. Oh, Mungkin iya. pisang itu juga ada aroma khasnya ya. Itu bisa dari isoamil asetat atau amil asetat. Ya, itu senyawa-senyawa ester yang mungkin termasuk di dalam parfum. Itu banyak senyawa-senyawa ester yang dia mudah menguap dan aromanya harum ya. Kelihatannya menarik sekali. Kalau kesempatan ini kita melakukan percobaan untuk sintesis salah satu senyawa ester, Mbak ya. Oke, Iya. betul sekali, Pak. Karena berhubung balon tiup saya juga udah habis. Ya. Ini bisa kita pecahkan, dan pada kesempatan ini kita akan melakukan percobaan sintesis ester yaitu etil asetat. Ya, ada etil asetat. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari bagaimana cara sintesis senyawa ester. Nah, dalam hal ini senyawa ester yang kita sintesis adalah etil asetat. Ya. Nah, alatnya apa aja ya, Mbak ya? Oke, mungkin sebelum saya mengenalkan alat dan bahannya, saya memakai APD dulu ya, Pak. Oh ya. iya, oke, Agar iya, lebih betul. safety. Betul. Oke. Jadi kita pakai masker, kita pakai goggle, dan kita pakai glove ya, Mbak ya. Betul sekali, Oke, Pak. betul sekali. Oke. Dan sarung tangan udah terpakai. Oke, untuk praktikum kali ini kita akan menggunakan seperangkat alat reflux, yaitu ada kondensor bola juga labu alas bola. Kemudian dilanjutkan prosesnya dengan distilasi. Nah, di sini udah terpasang alat distilasi yang terdiri dari
kondensor lurus dan nanti ada labu jantung di sini. Ini ya, labu jantung. Labu jantung. Kemudian setelah itu kita akan melakukan proses pemisahan dengan corong pisah. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Dan alat-alat lainnya itu berupa alat-alat gelas seperti gelas beker, gelas ukur, dan corong, dan masih banyak lagi. Layar dan lain-lain. Betul. Dan adapun bahan utama dari praktikum kali ini adalah asam asetat glasial, kemudian juga ada etanol dan ada asam sulfat. Dan selain itu juga kita menggunakan CaCl2 jenuh, kemudian juga ada kristal magnesium sulfat, lalu ada larutan Na2CO3 dan ada batu didi. Oke, cara kerjanya itu adalah kita akan mereaksikan asam asetat glasial sebanyak 15 gram atau sekitar 14 mili. Nah, karena asam asetat glasial itu sangat toksik ya kalau pekat itu ya, sehingga kita melakukannya di almari asam. Jadi kenapa 14 mili itu kita konversi ya dari 15 gram kalau di buku petunjuk praktikum itu, kemudian kita bagi dengan berat jenisnya, nanti kita akan peroleh 13, sekian mili, maka kita bulatkan menjadi 14 mili. Oke, 14 mili asam asetat glasial kita tuangkan ke dalam labu alas bulat. Kemudian kita tambahkan etanol atau etil alkohol ya, sebanyak 13 mili. Atau kalau di petunjuk praktikum itu 10 gram ya. Setelah kita bagi dengan berat jenisnya, nanti akan kita peroleh sekitar 13 mili ya. Oke, setelah kita tambahkan etanol, selanjutnya kita tambahkan beberapa tetes, mungkin 2 atau 3 tetes asam sulfat pekat. Jangan lupa teman-teman, kalau setelah membuka kemasan bahan kimia, setelah itu harus langsung ditutup dengan tutup yang sama ya, supaya tidak tertukar. Jadi langsung ditutup. Selanjutnya kita tambahkan dengan batu didih, 2 atau 3 saja batu didih. Oke, selanjutnya kita lakukan proses reflux. Nah, setelah proses pemasangan alat reflux selesai, kemudian kita panaskan dengan menggunakan buzzer ya. Bisa ambil sedikit. Jadi jangan lupa untuk menyalakan pendidihnya ya. Dalam hal ini adalah air keran. Ini kita gunakan sebagai pendidih. Ini pastikan ini ngalir ya. Kalau ngalir untuk proses pendinginan. Selanjutnya campuran kita panaskan dengan menggunakan buzzer. Jangan lupa ketika kita memanaskan dengan buzzer itu kan panasnya tidak rata, maka kita ratakan proses pemanasan itu dengan cara
memindahkan atau menggeser bunsen ya. Kalau kita perhatikan dari batu bidik itu keluar gelembung-gelembung gas ya. Nah, itu fungsinya batu bidik. Nah, di situ untuk meratakan pemanasan sehingga tidak terjadi yang namanya bumping atau superheating ya. Bumping itu istilah Jawanya itu karena proses pemanasan yang tiba-tiba kemudian nanti dia muncrat gitu ya, muncrat kemana-mana, itu berbahaya. Nah, semakin panas maka gelembung udaranya itu akan semakin banyak ya. Nah, itu fungsinya batu bidik ya, seperti itu ya, meratakan proses pemanasan. Nah, kita panaskan itu selama 15 menit. Oke, kalau kita perhatikan juga bahwa di pendingin bola ini ya, yang tadinya dari atas bawah bening itu kemudian sampai ke bola yang kedua itu ada uapnya ya, terlihat agak keruh, terlihat agak suram, tidak jelas lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa ada uap di sini. Ada uap dari campuran antara etil asetat, antara asam asetat dan etanol yang menguap kemudian terkondensasi kembali. Nah, dalam proses pemanasan ini reaksi antara asam asetat dan alkohol atau etanol ya, yang dikatalisis oleh asam asetat itu, asam sulfat itu menjadi lebih cepat reaksinya. Oke, teman-teman, waktunya sudah menunjukkan 15 menit untuk proses pemanasan. Jadi kita matikan bunsennya ya, dengan cara ditutup ya, bunsen tidak boleh dimatikan dengan cara ditiup. Kemudian kita percepat proses pendinginan labu itu dengan cara menyeka labu alas bulat dengan menggunakan serpet ya. Oke, setelah agak dingin ya, tidak terlalu panas, kemudian kita seka dengan menggunakan serpet yang sudah kita basahi sebelumnya ya, sudah kita basahi sebelumnya. Kenapa perlu kita dinginkan? Supaya kita cepat nanti beralih proses atau berlanjut prosesnya dari proses reflux ke proses distilasi. Nah, apa tahu perbedaan reflux dan perbedaan distilasi? Nanti silahkan Anda diskusikan dengan asisten ya. Oke, setelah kita pegang dengan tangan itu tidak terasa sangat panas atau sudah ya suam-suam kuku begitu ya, kita bisa mengubah, kita bisa melepas pendingin bola, kita lepas ya dengan cara dinaikkan saja, dinaikkan labunya, nanti kita pegang dan kita agak sedikit putar biar mudah dilepas. Nah, begitu ya. Kemudian pendingin kita ya tadi, tangan kiri menjepit, tangan kanan memutar. Oke, selanjutnya kita putar, geser ke sini. Kita kencangkan lagi. Kenapa kita putar? Supaya kita bisa memasang kondensor flasher. Ya, maaf ya, konektor. Ini kondensor itu pendingin ya, konektor. Kita pasang konektor atau connecting flasher dan kita pasang juga di sini termometer, dan termometer kita pasang tepat di pertigaan ini ya. Oke.
kemudian kita pasang. Jangan lupa sebelumnya kita kasih grease ya di setiap setiap sambungan itu kita kasih grease, kita oleskan grease dengan cara dioleskan begini ya. Sudah ada grease-nya, ini kita pasang, kemudian kita putar supaya rapat. Kondensor liquid atau kondensor lurus atau pendingin lurus kita pasang juga. Kita harus hati-hati ya. Oke, kemudian lemnya kita kencengkan, kemudian kita pasang labu jantung ya dalam connecting ini ya. Nah, ini kita pasang nih, kebetulan kita tidak ada klem, maka kita menggunakan karet gelangnya kita ikat seperti ini, kemudian kita kemudian kita pasangkan, kita putar supaya rapat. Nah, kemudian kita pasang di sini, kita juga putar juga supaya grease-nya itu merata ya. Kemudian kita ikatkan, ini ada pengikatnya di sini. Oke, ini sudah aman ya. Oke, selanjutnya kita bisa lakukan proses distilasi. Oke, kita bisa lakukan proses distilasi. Silahkan, Aisyah. Nah, di sini kita akan memisahkan beberapa senyawa yang ada di dalam campuran itu, yaitu di situ ada produk, tentu saja harapan kita ada etil asetat, kemudian mungkin ada sisa dari reaktan yaitu asam asetat, kemudian ada kemungkinan adalah sisa dari etanolnya, dan mungkin ada sisa dari asam sulfatnya. Oke, kalau kita baca literatur, mungkin dari campuran yang ada di situ itu punya titik didih yang berbeda. Etanol itu kira-kira 78 ya derajat Celcius titik didihnya, kemudian etil asetat itu sekitar 77, dan yang paling tinggi itu titik didihnya adalah asam asetat ya. Nah, kalau kita perhatikan, begitu kita panaskan di termometer ini menunjukkan sekitar 77-78 derajat, dan terlihat ada kondensatnya ya, ada destilatnya. Terbentuk destilat di labu jantung ini adalah produk dari reaksi yang suhunya atau titik didihnya itu adalah, kita bisa geser di sini, berapa mbak suhunya? Sekitar 75 sekarang ya, 75 derajat Celcius ya. Memang tidak bisa tepat seperti yang kita baca di literatur, karena di situ ada campuran dari beberapa senyawa yang kita reaksikan, kemudian juga ya tergantung juga pada tekanan dan lain sebagainya, tekanan atmosfer maksud saya. Oke, kita distilasi ini sampai nanti tidak ada destilat yang terkondensasi lagi, tidak ada produk yang netes lagi di labu jantung, sementara suhunya itu ada di sekitar berapa mbak? 70? 80. Sekitar 80 ya, memang rentangnya kira-kira segitu. Kalau nanti suhunya atau terbaca di termometer itu sudah turun, kemudian naik lebih dari 80, itu berarti menunjukkan bahwa produk kita yang punya titik didih kurang lebih 77 derajat itu sudah habis, karena nanti akan berganti ke fraksi berikutnya yang punya titik didih yang lebih tinggi, yaitu asam asetat ya, suhunya 118 derajat Celcius ya. Jadi jangan sampai lebih tinggi dari itu. Oke, mungkin ini suhunya sudah naik lagi ya, di atas 90. Mungkin kita lebih amannya kita hentikan saja proses destilasinya ya.
Kalau kita perhatikan di labu ini tersisa larutan yang terlihat lebih pekat dari sebelumnya, ya, yaitu dugaan saya ini adalah sisa dari reaktan yaitu asam asetat. Oke, Mbak Aisyah, selanjutnya kita akan apakan Mbak proses berikutnya? Selanjutnya Setelah destilasi ini, selanjutnya kita akan melakukan proses penetralan dan pemisahan. oke. Pertama kita buka dulu labu jantungnya dan ditransfer ke colong pisah. Oke. Dan udah mulai tercium Pak Denny ini bau etil Oh, asetat. aromanya sudah Iya, berbeda ya. betul. Mungkin teman-teman bisa mengingat kembali tadi pendahuluannya aroma apa namanya? Aroma dari balon tiup itu ya, dibandingkan dengan bau etil asetat. Pakai corom ya. Etil asetat yaitu bau etil asetat harum ya. Kemudian dibandingkan dengan aroma dari asam asetat itu ya mungkin kalau di rumah asam cuka ya, tapi kalau asam cuka itu konsentrasinya rendah tapi aromanya kan khas seperti itu ya, kecut-kecut gimana, tapi kalau asam asetat biasa itu sangat menyengat aromanya dan khas sekali. Oke, nah ini kita masukkan ke dalam corong pisah, kemudian kita akan melakukan proses penetralan dengan menambahkan dengan natrium karbonat ya Mbak Aisyah ya. Oke, dengan natrium karbonat dan nanti kita uji menggunakan kertas pH universal ini untuk menguji lapisan bawahnya itu sudah netral atau belum. Kenapa perlu kita netralkan? Karena kemungkinan masih ada asam yang tersisa, baik mungkin ada asam sulfat atau asam asetat yang mungkin tercampur dan ikut teruapkan ya. Kita lihat ketika diteteskan natrium karbonat itu terjadi reaksi antara natrium karbonat dengan asam ya, terbentuk gelembung gas CO2 ya yang dilepaskan dari reaksi antara asam dan basa dari natrium karbonat ini. Kita tambahkan sampai nanti pH-nya itu asam, pH-nya itu netral. Salah satunya selain dengan menggunakan dengan menggunakan pH kertas pH universal, kita bisa cek ketika tambahkan dengan menggunakan natrium karbonat itu tidak terbentuk gelembung gas, berarti dapat diperkirakan bahwa asamnya itu habis. Jadi kita tunggu sampai gelembung gasnya itu sudah berkurang, Pak. Mungkin untuk mempercepat reaksi bisa juga ditutup kemudian dikocok atau digojok. Oke, kalau kita perhatikan setelah digojok kemudian kran itu harus sering dibuka supaya gas yang terbentuk itu keluar ya. Kalau lupa dibuka ya, itu nanti akibatnya adalah tutup dari corong pisah itu kadang-kadang bisa lepas dan bisa pecah, itu resiko ya. Nanti Anda harus mengganti itu kalau di lab ya, atau kalau Anda penelitian harus beli lagi kan, repot. Oke. Kalau gasnya yang terbentuk itu sudah sedikit, berarti sudah tidak ada gas yang terbentuk atau sangat sedikit ya, nanti ditutup kemudian kita tambahkan dengan natrium sulfat dengan natrium karbonat lagi ya. Oke, kita cek pH-nya.
Ya, setelah kita tambahkan dengan Na2CO3, kita tambahkan Na2CO3, kemudian ini terbentuk gelembung gas, kita biarkan dulu. Itu sebenarnya terbentuk dua lapisan ya, tetapi di sini kalau kita pakai pandangan pakai mata itu terlihat, tapi kalau di kamera tidak terlihat. Nanti kita akan pisahkan lebih lanjut. Oke, jadi ini pH-nya sekitar 7 ya. pH-nya sudah sekitar 5, pH-nya 5 atau 6? Sekitar 5. 5 atau 5 ya. Baik, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dengan penambahan CaCl2 jenuh, yaitu untuk proses salting out. Jadi untuk proses pemisahan antara etil asetat dan sisa-sisa reaktan. Nanti kita akan lihat akan terbentuk dua lapisan yang lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Jadi ditambahkan CaCl2 jenuh. Oke, kemudian kita tutup dan kita kocok ya. Kita kocok itu supaya proses pelarutannya itu menjadi lebih sempurna. Nah, setelah kita gojok, kemudian kita letakkan di statif, kemudian kita biarkan sesaat dan sesekali itu tutupnya dibuka. Baik, ini sudah terlihat atau terbentuk dua lapisan. Oke ya, kalau kita perhatikan ini sudah terbentuk dua lapisan ya. Ada lapisan atas, ini adalah produk, lapisan bawah ini adalah lapisan air ya. Ini etil asetat, ini adalah lapisan air. Oke, kemudian kita akan pisahkan dengan membuka keran. Oke, jadi lapisan bawah tadi kita taruh atau kita pindahkan ke dalam beker gelas, kemudian nanti bisa kita buang ya. Hati-hati nanti membuang limbahnya, jangan di wastafel. Kemudian lapisan atas kita pindahkan ke Erlenmeyer. Nah, setelah kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer, itu selanjutnya kita bisa tambahkan magnesium sulfat anhidrus untuk mengikat sisa air yang mungkin masih ada di dalam produk itu ya. Nah, bagaimana menambahkannya? Kita lihat ini Mbak Aisyah bagaimana caranya menambah magnesium sulfat anhidrus ya. Kita tambahkan sedikit. Oke ya, kalau tadi sudah ditambahkan natrium sulfat anhidrus sedikit, kemudian kita bisa lihat di dasar Erlenmeyer ya, itu magnesium sulfat anhidrusnya itu nempel ya. Kita bisa lihat di sini masih ada nempel di dasar Erlenmeyer. Itu artinya bahwa belum semua air yang masih terlarut di dalam produk ini itu habis, maka perlu kita tambahkan lagi. Oke, setelah kita tambahkan dengan magnesium sulfat anhidrus lagi, maka kalau kita goyangkan ya seperti ini, itu magnesium sulfatnya sudah lepas dari dasar Erlenmeyer, berarti itu sudah habis ya, air yang
derap atau terjebak di dalam produk ini, selanjutnya kita bisa lakukan tahap terakhir yaitu proses penyaringan, sekaligus kita bisa mengukur volume produk reaksi esterifikasi kita. Nah, ini namanya tekniknya adalah teknik menuang ini dengan cara atau dengan teknik dekantasi ya. Jadi supaya tidak ada larutan yang mungkin nanti bisa tumpah. Jadi kita menggunakan glass rod atau menggunakan pengaduk gelas supaya larutan itu nempel di pengaduk gelas dan akhirnya jatuh ke kertas saring. Oke, setelah kita selesai melakukan proses penyaringan sampai tetes terakhir, kemudian kita bisa baca skala yang ada di dalam gelas ukur kita itu berapa produk yang kita peroleh. Berapa Mbak Aisyah? Oke, dalam hal ini kita sudah memperoleh produk sebanyak 12,5 mili, tapi mungkin teman-teman akan mendapatkan produk yang berbeda-beda karena teknik yang berbeda-beda juga, kondisi yang berbeda juga, sehingga nanti teman-teman bisa memperoleh produk yang lebih banyak atau mungkin lebih sedikit, itu tidak masalah ya, nanti datanya akan diberikan oleh asisten. Oke Mbak, sudah diukur volumenya, kemudian kita coba baui, aromanya seperti apa Mbak? Lebih harum Pak. Harum Pak ya, kayak balon yang tadi kita tiup? Betul. Oke, nah itu adalah produk ester, cirinya adalah beraroma harum ya. Jadi kalau etil asetat ini aromanya harum, kemudian asam asetat tadi kita reaktannya itu aromanya tidak begitu enak ya, menyengat. Oke teman-teman semuanya, demikian tadi percobaan sintesis atau pembuatan etil asetat. Saya Dedi Pranowo dan Aisyah Mumtaziah. Sampai ketemu kembali di lain percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.